Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Dan pada kali ini sesi kita yaitunya belajar atau berbincang hukum tajwid. Jadi pembahasan kita yaitunya tentang hukum idgham. Yang mana hukum idgham ini ada 3. Dan ini yang pertama idgham mutamathilain, yang kedua nanti idgham mutajanisain, dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Jadi untuk pembagian hukum idgham ini kita akan bahas satu-satu, dan kali ini hanya fokusnya kepada idgham mutamathilain. Idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain kita akan bahas pada sesi tajwid yang akan datang. Jadi di sini ketika kita bicara tentang idgham mutamathilain tidak sama dengan idgham mutamathilain yang ada pada hukum mim mati. Nanti di situ ada idgham mutamathilain namanya. Ada izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan ada yang menyebutnya dengan idgham mutamathilain. Nama lainnya adalah idgham mimi. Nanti karena ada mim mati bertemu mim. Di sini pun nanti idgham mutamathilain mim mati bertemu mim pun ada juga. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut kita teruskan. Sekarang kita akan mulai daripada pengertiannya. Ibaratun an khaltil harfaini wa idkhali ahadihima fil akhar. Bahasa kitanya adalah penyebutan dari penggabungan dua huruf dan memasukkan salah satunya ke huruf yang lain. Jadi nanti akan ada dua huruf, yang mana nanti huruf yang pertama ini akan kita masukkan kepada huruf yang lain. Akan kita masukkan kepada huruf yang kedua. Ada dua huruf yang pertama ini akan masuk kepada huruf yang kedua. Yang penting poinnya di sini adalah memasukkan. Oke, kita teruskan. Mutamathilain, apa itu? Yaitunya dua hal yang sama. Apa maksudnya? Bermakna ada dua huruf yang sama. Mungkin ha bertemu ha, dal bertemu dal, ta bertemu ta. Seperti itu. Kita teruskan. Jadi idgham mutamathilain adalah dua huruf yang sama dalam makhraj dan sifat. Secara makhraj sama, sifat pun sama. Oke, seperti itu ya. Makhraj ini maksudnya makhrijul huruf. Sifat ini maksudnya sifatul huruf, sifat huruf. Kita teruskan dulu. Jadi di sini pengertian daripada yang di atas tadi. Yang pertama adalah huruf hijaiyah sukun. Sukun ini berbaris mati. Jadi ketika ada huruf hijaiyah yang sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharkat, yang mana dua-dua huruf ini adalah huruf yang sama. Dua-duanya huruf yang sama. Huruf pertama berbaris sukun, yang kedua berharkat. Contoh nanti di sini ta. Ta ini berbaris mati, sedangkan di sini bertemu lagi dengan ta yang berharkat. Mungkin dia baris atas seperti itu. Oke, kita teruskan dulu. Bagaimana cara bacanya? Memasukkan. Kita masukkan dari huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Untuk mudah fahamnya lagi, kita lihat contoh. Di sini dalam surah Al-Anbiya ayat 74. Nah, di sini ada dua huruf yang bertemu, ta dengan ta. Huruf yang pertama sukun atau berbaris mati, huruf yang kedua berbaris. Di sini berbaris atas. Jadi ada dua huruf yang sama, yang pertama hurufnya mati, yang kedua hurufnya berbaris atau berharokat. Jadi ini hukumnya idgham mutamathilain. Dan cara bacanya, ta ini kita masukkan kepada ta huruf yang kedua. Akhirnya bunyinya sama. Dan ta ini yang sifatnya adalah berangin kita masukkan ke sini. Jadi bunyi beranginnya tidak ada. Asalnya seperti ini. Kanat ta. Kanat ta. Jadi bunyi berangin itu tidak ada. Dimasukkan kepada huruf ta. Kanat ta'malul khaba'ith. Kanat ta.
kanat ta. Jadi bunyi ta yang berangin ini hilang. Kenapa hilang? Karena masuk kepada huruf yang kedua. Kalau ada huruf yang sama bertemu, maka huruf yang pertama ini masuk kepada huruf yang kedua. Artinya sama dengan huruf yang syaddah jadinya. Contoh yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 78. Di sini ada ka mati bertemu dengan ka yang berbaris. Barisnya baris depan. Jadi cara bacanya, ka ini masuk kepada bunyi ka ini. Kenapa begitu? Karena ka ini sifatnya adalah berangin. Berangin ya. Kalau kita pisahkan, yudrik kumul. Itu asal bacanya. Tapi karena terjadi di sini hukum idgham mutamatsilain, maka bunyi beranginnya ini kita hilangkan. Huruf pertama ini masuk kepada huruf yang kedua. Menjadi takunu yudrikumul maut. Yudrikumul maut. Yudrikumul. K-nya tidak berangin lagi karena bunyi K yang pertama ini masuk kepada bunyi K yang kedua. Kita masuk contoh yang ketiga. Dalam surah Al-Maidah ayat 61, contohnya ini. Di sini huruf yang samanya adalah da bertemu da. Da yang pertama mati, da yang kedua berbaris di atas. Jadi cara bacanya adalah da yang pertama ini masuk kepada huruf da yang kedua. Asal bacanya adalah da ini dibaca qalqalah. Wa qad dakhalu. Itu asal bacanya. Tapi karena terjadi di sini hukum idgham mutamatsilain, maka bunyi huruf da yang pertama ini masuk kepada huruf da yang kedua. Menjadi wa qad dakhalu bil kufr. Wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Wa qad dah. Waqadda. Oke, jadi seperti itu. Bunyi huruf yang pertama da ini masuk kepada huruf da yang kedua. Jadi bunyi qalqalahnya dihilangkan. Contoh yang keempat dalam surah Al-Fajr ayat 17. Di sini ada dua la. La pertama mati, la yang kedua berbaris di atas. Jadi di sini terjadi hukum idgham mutamatsilain karena bertemu dua huruf yang sama. Jadi bunyi la yang pertama ini masuk kepada bunyi la yang kedua. Kita baca. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la. La pertama masuk kepada la yang kedua. Itu namanya idgham mutamatsilain karena bertemu huruf yang sama dan huruf yang pertama ini kita masukkan bunyinya kepada huruf yang kedua. Dan nanti ada lagi contoh mim mati bertemu mim. Kalau kita temukan dalam Al-Quran mim mati bertemu mim, itu juga hukumnya adalah idgham mutamatsilain karena di situ ada bertemu dua huruf yang sama, mim mati bertemu mim hidup. Kalau kita mengikut dalam judul hukum mim mati, itu nanti menjadi hukum idgham mimi. Ada juga yang menyebutnya dengan idgham mutamatsilain karena kebetulan bertemu dengan mim mati bertemu mim. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah idgham mutamatsilain ini ada dua huruf yang sama bertemu, huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris. Kalau pada qalqalah hilang qalqalahnya. Kalau pada huruf yang berangin, hilang huruf beranginnya. Sama ini, ka dengan ta. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita amalkan ketika kita membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.